Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini hari Selasa tanggal berapa ini? Tanggal 16 ya. Lupa tanggal, semuanya Selasa ini pagi ya. Mari kita akan merenungkan firman dari 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain pada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Puji Tuhan. Kadang omongan saya ini susah dimengerti orang, atau penyampaian pengajaran saya kadang agak sulit dimengerti orang. Bahkan yang seringkali mempertanyakan itu malah pendeta begitu ya. Satu contoh, seperti yang kemarin juga saya katakan pada saudara, bahwa Tuhan itu memberkati kita bukan karena pelayanan kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kekudusan kita, atau apapun semua yang kita pikir kita kerjakan bagi Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau saya tambah, juga bukan karena mengembalikan perpuluhan, karena memberikan persembahan, bukan. Bukan karena apa yang kita lakukan. Saudara jangan salah mengerti ya, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi oleh karena status kita sebagai anak-anak Allah. Nah, jangan juga mengecilkan berkat itu hanya materi, saudara. Berkat yang terutama itu adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, setiap kita anak-anak Allah dilahirkan oleh Allah. Ya, kenapa Allah melahirkan kita kembali oleh karya Roh Kudus di dalam hidup kita? Yang pertama itu semata-mata oleh karena kasih-Nya. Bukan oleh karena jasa, bukan oleh karena perbuatan baik kita, bukan karena kita ini layak, bukan karena kita ini dianggap kudus, enggak. Semata-mata karena kasih-Nya. Yang kedua oleh karena iman kita. Kita yang menanggapi panggilan Tuhan. Kita yang menanggapi kematian Yesus di atas kayu salib. Dan mempercayai bahwa hanya melalui kematian Yesus di atas kayu salib kita diselamatkan. Hanya melalui kematian Yesus di atas kayu salib pintu surga itu terbuka buat kita. Tabir bait suci itu terbelah. Setiap pribadi bisa datang kepada Tuhan sendiri, kepada Bapa, tanpa harus melalui pengantara siapapun. Pengantara kita hanya Yesus satu-satunya. Terus sebabnya Yesus mengajarkan pada murid-muridnya mulai saat ini, berdoalah di dalam namaku. Mintalah segala sesuatu pada Bapa di dalam namaku. Nama Yesus saja. Enggak usah nama-nama yang lain, enggak usah dibingungkan dengan nama-nama yang lain. Nama Yesus saja. Tapi itu berarti bahwa saudara benar-benar memiliki hubungan yang kuat, hubungan yang erat dengan Yesus. Jadi saya katakan lalu bahwa orang bisa saja mempergunakan nama Yesus tanpa mengenalnya. Mempergunakan nama Yesus buat nakut-nakutin orang bisa saja ya, tapi setan gak takut, buktinya sekewa menggunakan nama Yesus malah dibuat morat-marit. Itu berbicara tentang hubungan. Nah, jadi kembali bahwa kita harus mengerti bahwa iman kita lah yang mengalahkan dunia. Iman kita lah di dalam tanda kutip yang menyelamatkan kita. Iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi mari kita beriman kepada Yesus, kepada Bapa, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi jangan melakukan segala sesuatu pelayanan kita itu berdasarkan untung rugi, saudara. Dan ada orang mengajar kalau kita melayani Tuhan, kita menabur, kita akan diberkati 30, 60, 100 kali ganda. Lalu pikiran kita hanya tertuju kepada itu. Kita hanya diajarkan bahkan dari sekolah minggu kita bahwa
Semua berkat Tuhan itu datang dari apa yang kita lakukan sama Tuhan. Dari perbuatan baik kita. Kalau kita berikan persembahan, kita rajin kembalikan perpuluhan, Tuhan akan kembalikan. Kita akan menabur, kita akan menuai. Kita melayani Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti menjaga kita. Jadi konsep kita semata-mata hanya melayani Tuhan, itu akan mendapatkan upah. Ini saya katakan mental hamba ini. Tuhan nggak mau kita jadi hamba. Tuhan kita mau jadi anak-anak yang menghamba, anak-anak yang melayani. Jadi harus tahu pertama itu status kita sebagai anak Allah, dilahirkan dari Allah oleh karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Nah, sebagai anak-anak kita melayani Bapa kita bukan oleh karena upah, saudara. Tapi oleh karena kita mengasihi, mencintai orang tua kita. Kita mengasihi Bapak kita mengasihi Ibu kita menghormati mereka. Kita mengasihi gembala-gembala kita mengasihi para pengajar kita. Kita mengasihi mereka, kita menghormati mereka. Maka kita melayani orang tua kita, saudara melayani gembala saudara, meskipun seharusnya gembala juga melayani saudara, itu timbal balik ya. Kalau saudara menerima pengajaran, saudara dilayani dengan pengajaran, pengembalaan oleh gembala jemaat saudara. Dan dia seorang pelayan Tuhan ya. Bukan dia memiliki domba-domba, tapi Yesus yang memiliki domba-domba itu. Nah, saudara sebaliknya melayani dengan harta kekayaan saudara untuknya. Berbagi kehidupan dengannya. Dan mari lakukan itu semata-mata karena sudah mengasihi Tuhan dan mengasihi gembala saudara yang Tuhan percayakan untuk memelihara jiwa saudara. Jangan melakukannya karena upah. Jangan melakukannya karena Tuhan akan menjaga, melindungi. Tidak, jauhkan itu dari konsep pikiran kita. Tuhan menjaga, melindungi saudara karena saudara anak-anaknya. Tapi seperti yang saya katakan pada waktu yang lalu bahwa buat anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi, menunjukkan bakti kepada orang tua, melayani orang tua dengan cinta, dengan tulus hati, orang tua akan memahami. Dan orang tua akan lebih memperhatikan anak-anak yang tulus mencintai mereka. Demikian juga dengan Bapak kita, ia tahu segala sesuatu, ia tahu apa yang ada dalam hati saudara. Mari ingat, jangan melayani karena upah, tapi layanilah karena cinta. Dan Bapa yang mengasihi saudara bisa memberikan semua hal. Bahkan apa yang kita tidak pernah pikirkan. Itulah sebabnya seperti yang saya katakan lalu bahwa saya nggak pernah berdoa untuk minta Tuhan memberkati ini dan itu dalam hidup saya, dalam pelayanan saya. Karena saya tahu Tuhan tahu semua apa yang saya butuhkan. Yang saya kerjakan hanya saya melayani Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Saya mentaati Tuhan. Meskipun seringkali saya bilang saya nggak rela juga di dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi saya berani melakukannya karena saya mencintai Tuhan. Saya mentaati Tuhan bukan karena ada upah besar di sana yang Tuhan janjikan. Tapi karena Tuhan sudah memberikan saya kehidupan. Karena Tuhan sudah memperanakan saya kembali. Karena saya menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak tidak ada hal yang lebih membanggakan, menyenangkan hati orang tua. Kecuali anak-anak itu berbakti kepada orang tua. Mengasihi, mencintai orang tua. Melakukan hal semua yang terbaik bagi orang tuanya. Selagi orang tuanya masih ada. Kalau orang tua saudara ada, senangkan hatinya. Jangan tunggu mati baru bikin kuburan yang bagus untuk orang tua. Tapi mari saat ini. Jadi kalau tidak punya orang tua lagi, ya, carilah orang tua lain untuk senangkan. Sudah juga bisa senangkan saya kan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Jadi mulailah dari konsep itu. Maka kita akan mengerti tentang iman yang mengalahkan dunia. Itu iman yang semata-mata didasarkan pada kasih kepada Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam pimpinan Roh Kudus, yang akan menolong kita mengalahkan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi.